Ya, terima kasih Erwin Suryabrata. Pandemi corona bukan hanya menggerogoti kesehatan masyarakat saja. Berangkas pemerintah pun juga sampai tak cukup untuk membiayai berbagai stimulus dalam mengatasi COVID-19 di tengah penerimaan negara yang anjlok. Bahkan guna perbaiki kondisi ekonomi, pemerintah juga harus suntikan dana segar untuk 12 BUMN yang mendapat dukungan dari pemerintah. Lantas, BUMN apa yang mendapat suntikan dana dari APBN? Selengkapnya akan saya ulas dalam Infus BUMN di kala corona. Di sini juga dalam menghadapi pandemi COVID-19, Presiden Joko Widodo mengambil langkah untuk mengubah postur anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2020 yang telah ditentukan sebelumnya. Dan juga perubahan ini disebabkan pemerintah harus merealokasi anggaran guna menangani pandemi COVID-19 di Indonesia. Perubahan ini juga tertuang dalam Peraturan Presiden atau Perpres nomor 54 tahun 2020 tentang perubahan postur dan anggaran pendapatan belanja negara tahun anggaran 2020 dan secara resmi diteken oleh Presiden pada 3 April lalu. Atas perubahan ini, pendapatan negara juga diprediksi menurun, yakni hanya 1,691 triliun rupiah dari target sebelumnya 1,760,9 triliun rupiah. Sementara itu belanja negara juga jadi membengkak besar begitu sebesar 106,3 triliun rupiah dari angka dalam Perpres nomor 54 tahun 2020 menjadi 2,720,1 triliun rupiah. Akibatnya, proyeksi defisit anggaran pun melonjak dan berdampak pada kebutuhan pembiayaan yang lebih besar. Lebihnya di tengah pandemi ini, postur anggaran tersebut pemerintah juga anggarkan 641,17 triliun untuk membiayai program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Dari dana sebesar itu nantinya akan dibagi ke dalam berbagai aspek begitu dan juga dari mulai dukungan konsumsi yang salah satunya terdapat anggaran bansos di dalamnya, lalu subsidi bunga untuk UMKM dan dunia usaha, insentif perpajakan, penyertaan modal negara atau PMN dan tambahan belanja untuk kementerian dan lembaga dan dana dukungan untuk Pemda serta restrukturisasi UMKM begitu kreditnya dan yang terakhir suntikan dana untuk BUMN. Nah, dalam pembagian anggaran ini mungkin timbul di pertanyaan benak Anda, mengapa BUMN perlu suntikan dana APBN begitu? Bahkan sampai tercatat hingga 12 BUMN yang akan terima dana bantuan. Dan menjawab pertanyaan ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan dalam program pemulihan ekonomi nasional atau PEN, posisi perusahaan badan usaha milik negara memiliki pengaruh yang besar bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Pembagian tambahan anggaran ini bagi BUMN dianggap menjadi solusi dalam menghadapi pandemi COVID-19. Nominal yang diberikan untuk BUMN ini juga terbilang besar begitu mencapai 52,57 triliun rupiah. Kira-kira BUMN apa saja yang mendapat dana tersebut? Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Di sini yang pertama adalah perusahaan listrik negara atau PLN. Begitu dalam hal ini PLN mendapat dana bantuan paling besar dari APBN 2020. Andai di total dari berbagai aspek yang tadi saya sebutkan, dana bantuan yang diberikan pemerintah kepada PLN mencapai 45,4 triliun rupiah. Dana jumbo ini diberikan kepada PLN karena skema penambahan modal negara dan pembayaran kompensasi dan subsidi. Alasan mengapa PLN menjadi perusahaan plat merah yang paling besar begitu diberikan dana bantuan, yakni dikarenakan saat ini PLN sedang menjalankan penugasan pemerintah untuk mempercepat proyek listrik 35 gigawatt listrik bersih atau EBTKE begitu, serta PLN juga tak menaikkan tarif listrik sejak 2017. Pemberian suntikan dana ini diperlukan agar kebutuhan kas jangka pendek PLN dapat digunakan sebagai modal kerjanya. Dan selain itu yang juga menjadi alasan begitu pemerintah berikan suntikan dana untuk PLN, yakni PLN dinilai akan mengalami arus kas negatif alias operational expenses atau OPEX apabila pemerintah tidak memberikan dukungan tambahan dana kepada PLN. Dan selanjutnya BUMN yang juga dapat suntikan dana adalah Hutama Karya atau HK. Nah, di sini dalam hal ini Hutama Karya mendapat penambahan penyertaan modal negara atau PMN yang jika ditotal mencapai 11 triliun rupiah. Dan dana tersebut rencananya akan digunakan oleh Hutama Karya guna membangun dan menutup pembiayaan pembangunan berbagai ruas tol di Indonesia. Mulai dari ruas Pekanbaru Dumai, ruas Simpang Indralaya Muara Enim, ruas Pekanbaru Pangkalan, dan yang terakhir ruas Terbanggi Besar Pematang Panggang Kayu Agung. Dan BUMN selanjutnya adalah Kereta Api Indonesia atau PT KAI. Nah, dengan adanya PEN ini KAI mendapat dana
talangan sebesar 3,5 triliun rupiah. Hal ini dikarenakan dalam kondisi pandemi, perusahaan transportasi menjadi sangat terdampak karena adanya pembatasan orang begitu, dan juga orang untuk berpergian tidak diperbolehkan. Maka dari itu dibutuhkan stimulus untuk PT KAI sebagai salah satu perusahaan transportasi plat merah yang dimiliki oleh pemerintah. Dan juga BUMN lain yang juga ikut mendapat dana bantuan, yakni Bahana begitu. Di PT Bahana ini juga Bahana mendapat bantuan dari pemerintah sebesar 6 triliun rupiah dalam bentuk penyertaan modal negara atau PMN. Dan di sini juga dijelaskan bahwa dana bantuan ini nantinya akan digunakan sebagai program penjamin kredit modal kerja darurat. Langkah ini dirasa perlu mengingat untuk mendukung pelaku usaha bertahan di tengah pandemi, dan lalu juga terdapat BUMN PTPN atau Perkebunan Nusantara. Dan di sini juga PTPN diberikan dana bantuan sebesar 4 triliun rupiah begitu dalam bentuk dana talangan. Dan diketahui bahwa dana tersebut nantinya akan digunakan PTPN sebagai penopang transformasi korporasi dan modal kerja PTPN ke depan. Lalu BUMN apa lagi? Masih ada? Bisa kita lihat di slide selanjutnya, yaitu selanjutnya dana bantuan juga diberikan kepada Permodalan Nasional Madani atau yang dikenal PNM gitu, dan juga pemerintah berikan dana bantuan sebesar 2,5 triliun kepada PNM dalam bentuk penyertaan modal negara yang nantinya akan digunakan sebagai modal kerja pembiayaan bagi para nasabah yang dimiliki oleh PNM sendiri. Lalu setelah PNM juga masih ada BUMN Perumnas. Nah, ini Perumnas yang diberikan dana bantuan oleh pemerintah sebesar 650 miliar rupiah dalam bentuk dana talangan. Dana bantuan ini nantinya akan digunakan oleh Perumnas untuk menggenjot pembangunan sekitar 56 proyek yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan dari 56 proyek tersebut diketahui 48 proyek merupakan konsep kawasan rumah tapak, dan juga memang Perumnas ini juga untuk membantu Indonesia sendiri dalam mengatasi backlog perumahan. Selanjutnya BUMN yang juga mendapat dana bantuan begitu adalah Pertamina. Nah, ini Pertamina mendapatkan bantuan dari pemerintah sebesar 45 triliun rupiah. Dan dana sebesar itu diberikan pemerintah kepada Pertamina sebagai dana kompensasi penyelenggaraan subsidi dan program pemerintah. Hal ini juga mengingat Pertamina harus menghadapi gejolak harga minyak dunia serta konsumsi BBM yang menurun drastis begitu hingga 26%. Maka dari itu kompensasi dari pemerintah sangat dibutuhkan oleh Pertamina. Lalu BUMN yang lain gitu yang mendapatkan dana bantuan adalah Pengembangan Pariwisata Indonesia atau PPI. Dan PPI mendapat dana bantuan dari APBN sebesar 500 miliar. Nah, ini juga cukup besar. Hal ini perlu dilakukan tak lain karena imbas COVID-19 yang meluluh lantakan potensi bisnis pariwisata Indonesia beberapa bulan terakhir. Maka dari itu dana tersebut dinilai penting diberikan pada BUMN tersebut. Dan lalu juga ya masih ada Perum Bulog begitu di sini. Maksud saya adalah Bulog. Dan di sini Bulog sendiri adalah mendapat dana kucuran dana dari pemerintah sebesar 10,5 triliun rupiah yang bentuknya merupakan bagian dari penyaluran bansos. Dana yang cukup besar ini nanti akan digunakan Bulog sebagai upaya penyerapan beras dan gabah petani yang juga akan merujuk pada ketahanan pangan di Indonesia. Belum habis sampai di sini, masih ada perusahaan plat merah atau BUMN yang juga mendapat kucuran dana atau bantuan dari pemerintah. Kita bisa lihat di slide selanjutnya. Di sini juga ada 2 BUMN yang juga mengalami dampak yang cukup signifikan dengan adanya pandemi COVID-19. Ada maskapai BUMN begitu Garuda Indonesia di sini ya, dan juga produsen baja PT Krakatau Steel. Nah, di sini keduanya mendapatkan dana talangan dari pemerintah, dan Garuda Indonesia mendapatkan dana talangan 8,5 triliun begitu dari pemerintah, sedangkan Krakatau Steel mendapat 3 triliun rupiah dari pemerintah. Dan kita ketahui Garuda ini jelas sangat terdampak oleh pandemi COVID-19, dan dalam laporannya ke Bursa Efek Indonesia pada akhir Mei lalu, Garuda mengaku pandemi COVID-19 ini berdampak pada penghentian sebagian operasional perseroan terkait adanya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di beberapa daerah serta di negara lainnya. Dan juga Garuda menyebutkan jika dibandingkan dengan kinerja 2019, kontribusi pendapatan dari kegiatan operasional yang terhenti tersebut terhadap total pendapatan konsolidasi di tahun 2019 angkanya mencapai 25 hingga 50%. Cukup besar sekali begitu. Dan sedangkan Krakatau Steel ini modal kerjanya tergerus akibat turunnya permintaan baja di pasar sejak pandemi COVID-19 berlangsung. Padahal modal kerja ini sangat dibutuhkan begitu oleh Krakatau Steel untuk operasional pabrik dari permintaan mengalami
penurunan. Bila melihat besaran nominalnya begitu, memang sungguh dana yang cukup besar yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk 12 BUMN yang telah saya sebutkan tadi. Tapi mengingat lagi tujuannya, semoga memang langkah ini dapat berpengaruh besar bagi kehidupan masyarakat, apalagi di tengah pandemi yang belum tahu kapan akan berakhir.